bisa tulis tentang Yesus. Next. Nah, kita lihat dalam eksposisi kristologi dalam kitab para nabi dan syair. Di dalam kata eksposisi ini dari kata expose bahasa Inggris expose reveal, yang berarti menampakkan, membuka atau mengungkapkan. Saya ambil kata mengungkapkan. Jadi ini kita ungkapkan tentang siapa Tuhan, apa itu Tritunggal itu. Dalam materi ini dikembangkan dari materi Kristologi 1-2 menjadi materi eksposisi kitab para nabi dan syair untuk mahasiswa. Jadi kita sedang belajar tentang pengajaran yang mulia. Coba kita siapa yang boleh baca Filipi 3:7-8. Ayat 8. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan itu lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Amin. Haleluya. Jadi ini perkataan Rasul Paulus yang dia menganggap pengajaran Kristus itu pengajaran yang mulia. Yang dia anggap sampah itu apa yang dia pernah dapat sebelumnya. Rasul Paulus ini dia punya guru yang terkenal dari 70 Sanhedrin yang namanya Gamaliel. Yang guru terkenal dan dia yang mengajar Rasul Paulus. Rasul Paulus bilang yang Gamaliel ada ajar itu dianggap sampah. Karena apa? Karena dia mengenal Kristus sebagai pengajaran yang mulia. Nah, kita sedang belajar tentang pengajaran yang mulia. Binasa karena tidak mengenal Allah, itu yang saya bilang sentil tadi dalam Hosea 4:6. Jangan sampai kita orang Kristen kita sebut-sebut Yesus padahal kita tidak kenal siapa Yesus. Kita sebut-sebut Yesus Tuhan tetapi kita tidak mendapat bahasa Ibrani mereka. Kita terkecoh dan terima pengajaran itu. Padahal sebenarnya kita sedang terjebak dengan pengajaran palsu. Jadi jangan sampai kita binasa karena kita tidak mengenal siapa Allah. Berikut sejarah sesembahan bangsa Israel dan sekitarnya dari daerah sekitar Israel. Bangsa Israel pada abad ke-6 sampai 2 sebelum Masehi menyembah dewa-dewa yang dijadikan Elohim. Elohim itu ada Elohim yang Bapa, Anak, Roh Kudus. Elohim ini jamak, bahasa Ibrani tapi dia jamak. Tapi ada Elohim ilah-ilah atau Allah-Allah lain. Ya. Jadi di sini kita bisa lihat Asoterot Elohim itu. Kemudian di sana juga ada yayasan yang namanya Holy Way. Dikembangkan pengajaran ini di Amerika, pusatnya di Amerika. Dan tahun 2006 sekte Yahweh mulai masuk di Indonesia. Tapi sebelum 2006 sudah ada, tapi nanti mulai marak lagi 2006 sampai sekarang ini. Mereka sudah lebih berani mengabarkan Injil Yahweh. Itu yang disebut dalam Alkitab Injil lain. Galatia 1:8 Rasul Paulus mengatakan, meskipun kami atau malaikat dari surga turun memberitakan Injil lain, bisa dilanjutkan? Terkutuklah dia. Itu kata Alkitab. Kalau saya sudah 8, itu yang saya sudah bilang tadi, ayat 17 juga, Wahyu 2 ayat 8, Wahyu 11. Nanti kalian bisa foto-foto supaya bisa lihat ayat-ayat di sini. Mungkin tidak ada di lembaran tadi, hanya saya ambil 3 lembar saja yang ini, tetapi ada banyak yang tidak ada di situ. Saudara bisa 1 sampai 5 dan 14. Jadi itulah yang dikatakan pada mulanya adalah firman-firman itu bersama-sama Allah. Dan itulah yang menjadi manusia yang adalah wujud Allah. Firman adalah Allah. Ayat 14, firman telah menjadi manusia. Artinya firman jadi wujud. Bukan ada 3 wujud yang terpisah, tetapi sebenarnya hanya 1. Makanya baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Hasil perkataan Yesus
Dia ciptakan Adam. Dia tidak ciptakan 3 kan? Sementara dia bilang baiklah kita, ada jamak di situ. Banyak orang bilang bahwa itu adalah Bapa, Anak, Roh Kudus yang berbicara. Tetapi kalau itu memang ada 3, kenapa Tuhan ketika ciptakan justru cuma 1? Bukan 3. Karena baiklah kita, ada 3. Menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Berarti harusnya Tuhan ciptakan 3 kalau Allah itu ada 3. Tetapi ternyata Tuhan ciptakan 1 manusia Adam. Artinya di sini yang berbicara, dia mengatakan 3, tetapi dia tetap hanya 1, hanya seorang diri. Makanya diciptakan Adam, manusia pertama, cuma 1. Jadi tidak ada lain-lain. Mungkin ada Adam lain, Adam kedua, Adam ketiga, enggak. Jadi hanya 1. Itu membuktikan bahwa Allah itu sebenarnya cuma 1, bukan 3. Kemudian Tritunggal Allah, dia menciptakan manusia, wujud tunggal yaitu Tuhan. Jadi dalam Alkitab itu ada Tuhan guru-guru besar, itu di dalam Perjanjian Lama. Tuhan guru-guru besar itu banyak terjemahkan itu bukan Yesus, tapi mereka terjemahkan nama lain. Nah, padahal Tuhan itu wujud tunggal, Tuhan itu guru besar. Nanti sebentar ada bahasa Ibrani-nya. Tuhan itu Kristus. Guru-guru besar itu Kristus. Kalau dalam Perjanjian Lama, kalau Allah itu yang disebut Elohim, jamak dia. Kalau Allah itu jamak, bisa saja dikatakan baiklah kita itu, baiklah Elohim. Elohim itu jamak. Tapi yang menciptakan sebenarnya hanya Yesus, hanya 1 tunggal. Kita lihat selanjutnya. Mengenal Tritunggal Allah dalam bahasa Ibrani, bahasa asli, bahasa Tanakh. Sebutan Allah itu hanya ditemukan kata El, disebut Allah. Yang tidak ada lain, tidak ada nama lain selain El. Itu yang ditemukan. Tidak ada istilah-istilah yang orang dengar sekarang seperti Yahweh, Yehuwa, Yehova. Itu tidak ada. Kata El saja yang dari bahasa asli. Banyak kan orang bilang, oh ini kan kita temukan dari Yod-Heh-Wah-Fe ini kan dari bahasa aslinya, dari bahasa dasarnya. Tidak ada. Yang ditemukan hanya El. Itu El dari dia punya terjemahan modernnya Elohim, jamak. Kemudian di dalam kata tunggal ditemukan dalam bahasa Tanakh itu Eloah, itu tunggal. Jadi Yesus itu Eloah. Di dalam Yesus itu ada Bapa, kehendak Yesus, ada Anak, firman Kristus, ada Roh Kudus, kuasa Kristus. Itu yang disebut Elohim. Tapi Elohim ini di dalam Eloah, wujudnya Eloah. Nah, kalau saya salin ke manusia, kenapa Tuhan katakan cuma manusia? Karena manusia itu ada tiga, bisa dikatakan 3 pribadi. Manusia itu ada 3 pribadi di dalam manusia. Semua tahu pasti, bisa jawab. 3 pribadi yang ada dalam kehidupan manusia. Tubuh, jiwa, roh. Tapi wujudnya manusia, kan? Wujudnya manusia. Jadi seperti itu sebenarnya. Bapa, Anak, Roh Kudus itu 3 pribadi yang ada dalam 1 wujud yang namanya Yesus. Kalau manusia, tubuh, jiwa, dan roh 1 wujud yang namanya manusia. Nah seperti itu Tritunggal, 3 di dalam 1. Kemudian dalam Ibrani modern ada kata Elohim juga disalin dengan istilah Echad. Itu Echad itu jamak. Ada orang mengatakan bahwa di dalam Alkitab itu disebut Allah yang esa. Itu katanya 1. Tetapi sebenarnya dalam istilah Echad itu, esa itu di dalam istilah dalam bahasa Ibrani selain Elohim itu sebenarnya dia jamak, bukan tunggal. Yang tunggal adalah Yakid. Itu yang tunggal. Dari ini Echad itu di dalam Yakid atau Elohim di dalam Eloah. Dalam istilah-istilah lain bahasa Ibrani ini sama bahasa Indonesia ada banyak-banyak DP kesamaan bahasa. Nah seperti itu. Next, transformasi teologis tentang Tritunggal Allah. Pengertian Tritunggal dari kata Trinitas bahasa Latin itu 3 pribadi. Jadi istilah 3 pribadi berarti di dalam pengenalan akan Tritunggal ini bukan berarti ada 3 pribadi yang berbeda, tetapi 3 pribadi seperti yang ada dalam kehidupan manusia.
tubuh jiwa roh tetapi satu wujud manusia. Begitu juga Bapa, Anak, Roh Kudus. Saya katakan di dalam istilah penulisan di dalam Alkitab kata Bapa itu bukan karena dia punya Bapa, tapi kata Bapa itu sumber segala sesuatu. Itulah yang disebut kehendak, rancangan. Itu yang disebut Bapa. Sumber segala sesuatu itu Bapa. Ada kehendak, ada rancangan, ada rencana Tuhan Yesus. Makanya Bapa itu adalah kehendak daripada Yesus. Kemudian Anak itu firman yang menjadi manusia, firman Kristus. Kemudian Roh Kudus itu kuasa daripada Yesus. Jadi ketiga itu di dalam satu wujud. Jadi Echad itu jamak, wujudnya di dalam Yesus yang disebut Yakid. Jadi Tritunggal, tiga pribadi dalam satu wujud. Echad di dalam bahasa Ibrani itu Echad Yakid. Makanya ditulis Yakid huruf besar itu yang disebut Tuhan di dalam tulisan bahasa Indonesia di terjemahan lama. Itu Tuhan. Kita lihat di dalam skema ini, di Tunggal Allah yang benar, itu Bapa adalah kehendak daripada Yesus. Itu ada ayat-ayatnya. Jadi ada dasar ayat. Kemudian Anak adalah firman, ada ayatnya juga. Kemudian Roh Kudus itu adalah kuasa yang wujudnya satu, yaitu Kristus, wujud Allah atau Tuhan, guru besar. Jadi tiga itu di dalam satu, kehendak, firman dan kuasa itu. Nah, pengajaran di luar ini, di luar dari STT Spirit itu semua STT atau sekolah tinggi agama Kristen di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, mereka mengajarkan Son is not Father, Father is not Holy Spirit, Holy Spirit is not Son. Artinya Anak bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Anak. Artinya ada tiga pribadi yang terpisah. Nah, ini pengajaran yang menyesatkan, yang tidak sesuai dengan standar Alkitab. Makanya pengajaran ini Tritunggal di STT Spirit itu pengajaran yang unggulan di STT Spirit, karena tidak ada yang sama. Makanya kalau kita bicara memaparkan pengajaran ini, orang-orang yang belajar tentang Tritunggal yang salah, mereka akan protes. Kemudian ketika mereka protes, saya tanya, kalau Anak bukan Bapa, Yesus bukan Bapa, dasar Alkitabnya mana? Mereka tidak bisa jawab, karena tidak ada dasar Alkitab. Saya bilang, Yesus saja bilang di dalam Yohanes 10:30, aku dan Bapa satu. Saya bilang, Yesus adalah Bapa itu ada dasar. Yesus adalah Roh Kudus itu ada dasar. Tapi kalau kalian bilang is not, nggak ada dasar. Tidak ada dasar. Makanya pengajaran ini menjadi pengajaran yang benar sesuai dengan standar Alkitab. Itu mungkin sudah ada di lembarannya ini. Jadi tiga pribadi yang ada dalam satu wujud. Nah sekarang kita lihat Tritunggal manusia juga menurut gambar Allah sama. Kehendak itu, jiwa itu kehendak daripada manusia. Kehendak, kemauan, kerinduan, harapan, itu jiwa. Kemudian tubuh itu organ. Kemudian roh itu yaitu batiniah kita. Ada di dalam batin kita. Jadi tiga itu, jiwa, tubuh dan roh itu, atau tubuh, jiwa dan roh itu wujudnya satu. Tiga-tiganya itu satu. Tapi ini tiga pribadi. Jiwa itu pribadi. Jiwa itu kan kehendak, kemauan. Kenapa disebut pribadi? Misalnya contoh, kalau saya punya rencana cita-cita untuk menyampaikan kepada teman saya, oh kita rencana mau bikin ini, cita-cita mau bikin ini, sesuatu yang mungkin menurut teman saya itu sulit, dia bilang wah nggak mungkin mau terjadi, maka jiwa saya tersakiti, makanya jiwa itu disebut pribadi. Jiwa tersakiti, kehendak saya direndahkan oleh teman saya, teman baik saya. Nah, begitu juga tubuh. Nah, kalau orang pukul sakit enggak? Karena dia pribadi, sehingga tersakiti. Demikian dengan roh itu batinnya kita, hati kita.
Seringkali disakiti kan? Makanya itu banyak. Kenapa tersakiti hati kita? Karena dia pribadi. Sehingga tiga pribadi ini wujudnya hanya satu, yaitu manusia. Sama dengan Bapa pribadi Allah, Anak juga pribadi Allah, Firman, Roh Kudus, itu bisa disakiti semua. Tentang Bapa kita bisa sakiti. Misalnya Firman, contoh misalnya Firman Tuhan berkata, barang siapa meremehkan Firman, dia akan dihilangkan. Berarti Firman itu bisa tersakiti. Roh juga kan, Firman Tuhan berkata, barang siapa mendukakan Roh Kudus, berarti Roh bisa berduka karena dia pribadi. Juga kehendak Allah itu pribadi, sama seperti jiwa di manusia. Jadi itu tiga pribadi dalam satu wujud manusia. Nah, ada banyak yang saya pernah mengikuti dari Kementerian Agama ingin belajar tentang Tritunggal karena terjadi perdebatan. Yang non Kristen bilang, wah orang bagaimana kita mau ikut orang pengajaran Kristen? Karena pengajaran Kristen itu orang apa? Mungkin lebih baik pakai ini. Ya, boleh Suara. Iya. Jadi Kementerian Agama karena banyak perdebatan tentang orang Kristen punya tiga Allah dan tidak terjawab, sehingga ada menjawab bahwa orang Kristen itu punya satu Allah saja, itu tiga, itu Bapa, Anak, Roh, tapi satu esensi. Tapi tidak ada jawaban bahwa sebenarnya itu satu. Kalau kata satu esensi, akhirnya mereka menjelaskan esensi yang misalnya contoh, mereka ambil benda mati seperti tanah liat. Katanya untuk menjelaskan tentang Tritunggal Allah, maka saya ambil satu tanah liat, kemudian mungkin dia ambil juga karena manusia dibentuk dari tanah liat. Kemudian dia bilang, saya akan buat asbak yang satu, saya akan buat vas bunga yang satu, saya akan buat guci yang satu, sehingga itu menjadi tiga tetapi esensinya satu. Tidak seperti itu. Itu ngarang saja itu. Masa Tritunggal itu dari tanah liat kemudian dibagi tiga? Ada yang bilang Tritunggal itu dari selembar kertas kemudian dibagi tiga, akhirnya jadi tiga. Dan tetap itu namanya kertas. Tidak seperti itu. Yang cocok untuk kita tarik pengajaran tentang Tritunggal dari manusia. Kenapa dari manusia? Karena Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Sehingga menarik Tritunggal itu dari kehidupan manusia. Kita dapatilah bahwa Bapa itu sebenarnya jiwa daripada Yesus atau kehendak. Anak itu ya jelas sekali itu Firman yang menjadi manusia, wujud atau tubuh daripada Allah. Kemudian Roh Kudus kuasanya. Makanya manusia kan ada roh. Roh itu manusia sebenarnya ada unsur kuasa di situ. Makanya orang saja mau belajar ilmu tenaga dalam karena ada roh manusia itu. Dia belajar ilmu-ilmu gaib karena ada roh itu, tetapi dia terhubung dengan roh gaib. Tetapi untuk kita mendapatkan kuasa Allah, kita terhubung dengan kuasa Kristus, Roh Kudus, sehingga kuasa yang ada, roh yang ada dalam hidup manusia, kita terhubung, maka ada kuasa terjadi. Karena memang saya akhirnya punya tertantang sekali ketika saya bersama istri di Sorong. Kemudian ada 4 orang mau keroyok saya itu. Kebetulan kami sedang jalan-jalan mau cari kerja waktu itu. Kemudian ada kantor di sekitar situ. Ternyata jalan itu jalan angker. Di mana ada orang-orang yang suka pukul orang baru mau lewat situ. Jadi kalau orang lewat situ pasti mereka anggap orang baru. Kalau sudah menjalan malam. Jadi tidak bisa ada orang yang lama pasti tidak akan lewat situ. Akan dikeroyok. Kita jangan sama saja. Dicegah. Langsung tiba-tiba, kau apa? Langsung seperti itu. Tapi pengalaman pertama saya belum melayani ini. Tiba-tiba ada perkataan bilang, pakai juru selamat. Ada suara yang saya pasang dulu. Tapi suka aku pulang duluan tadinya. Tiba-tiba karena sudah masuk malam, mereka ada buka baju. Celana juga gelap-gelap begitu, hanya celana pendek. Jadi sudah lihat pulang kaki ke sana karena sesama warna dengan cuaca. Tapi saya nggak rasa takut pada waktu itu karena ada suara berkata pakai juru selamat. Jadi saya langsung juru selamat. Saya langsung seperti mau berkelahi seperti jago karate begitu. Tiba-tiba ketika saya mau memukul mereka dari jarak jauh ini pakai tenaga dalam juru selamat.
Ini saksi saya. Dalam nama Yesus. Tiba-tiba ada kuasa yang seperti kena kepada mereka. 4 orang ini jatuh. Terlempar, satu masuk di got. Padahal tidak kena pukulan, ampas 1 kali. Sama seperti ada tenaga dalam. Nah, karena terhubung dengan kuasa Kristus. Jadi itu terjadi. Mereka lari akhirnya. Karena mereka pikir, wah ini tidak kena tangan, tapi mereka seperti kena pukulan semua. Nah itu jadi tertantang saya, wah ini ikut Yesus ternyata ada kuasa. Kuasa Roh Kudus yang apa. Jadi ini yang harus kita berikut. Nah sekarang ada banyak orang-orang belajar, katanya waktu belajar tentang Tritunggal, katanya itu mereka sudah belajar dari bapak-bapak gereja yang terjadi pada waktu konsili di Nikea. Mereka membahas tentang Tritunggal Allah yang seperti mereka contohkan. Padahal tidak ada pembahasan di dalam konsili itu. Di dalam konsili Nikea tahun 325 Masehi yang membahas tentang Arianisme yang dipimpin oleh Arius dan konsili menolak karena Arianisme ini menganggap Yesus Kristus hanya makhluk ciptaan, bukan Tuhan. Kemudian di konsili ini juga pengakuan iman Nikea menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang sejati dan memiliki sifat Allah Bapa. Kemudian Kemudian selain konsili Nikea 1 tahun 325 Masehi, diadakan juga konsili Konstantinopel 1 tahun 381 Masehi. Namun tentang Tritunggal Allah hanya sempat dibahas tentang hubungan Allah Bapa dan Yesus Kristus serta hubungan dengan Roh Kudus yang ditambahkan dalam konsili di Konstantinopel. Jadi tidak ada pembahasan secara detail tentang Tritunggal. Tapi mereka bilang, wah itu yang dicontoh-contohkan seperti Pangalia dan apa itu kata sudah seperti itu oleh bapak-bapak gereja. Padahal tidak. Jadi yang belum kembali. Jadi belum ada pembahasan mendalam tentang Tritunggal Allah pada waktu konsili di Nikea maupun di Konstantinopel. Di banyak orang mereka menganggap, wah orang nggak tahu apa-apa. Ada terjadi konsili Nikea, ada pengajaran-pengajaran tentang Tritunggal. Padahal belum ada. Kemudian hati-hati dengan filsafat kosong. Kolose 2:8 ini Anda bicara tentang filsafat kosong. Nah, filsafat kosong ini ada banyak teolog-teolog yang mengungkapkan pengajaran yang hanya pakai logika. Jadi bukan dari kitab para nabi dan rasul atau kitab para nabi dan kitab syair, tetapi hanya pakai logika. Makanya Alkitab mengatakan dalam Kolose 2, hati-hati dengan filsafat. Bagus baca Kolose 2:8. Bisa satu orang baca? Kolose 2:8. Kolose 2:8. Hati-hatilah supaya dengan Adam yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Tidak menurut Kristus. Kristus itu bicara tidak menurut ajaran yang benar. Jadi dari sejak dulu ada pengajaran filsafat kosong ini yang sudah mulai mengkudeta nama Yesus. Jadi di sini kita lihat Clemens Alexandrinus dari Mesir menulis nama Yahweh Yod-He-Wah-We pada abad kedua Masehi, itu sekitar tahun 168 sampai 203 Masehi. Nama Yod-He-Wah-We ini dari sumber non-Yahudi diucapkan lo, artinya bukan untuk dia. Jadi tetapi ini Clemens ini dia tulis dia yang pertama kali dia bukan seorang nabi, dia bukan seorang rasul, tetapi hanya manusia biasa, dia bukan tokoh Alkitab. Itu yang disebut filsafat kosong karena dia menulis nama ini atau dia ambil sumber dari mana? Tidak ada dasar, tidak ada sumber. Karena sumber yang benar yang tadi awalnya itu dari kata Eloah, itulah sumber yang benar yang tentang nama Allah. Tapi ini dia munculkan ini, sepertinya dia bikin teka-teki ini, Yod-He-Wah-We ini, supaya sebentar orang akan mau sebut apa DP huruf hidup. Akhirnya ada yang bilang Yahweh, Yehovah. Nah, karena Clemens ini
Nah inilah nabi palsu pertama yang mengajarkan nama yang sebenarnya tidak ada dasar Alkitab dia munculkan. Dia bukan seorang nabi. Jadi ini bukan dari ilham Roh Kudus. Jadi pada abad kedua Masehi sekitar tahun 198 sampai 203 ditulis oleh Clemens, dan sumber dari non-Kristen pada waktu itu mereka mengucapkan law. Law artinya bukan untuk dia. Artinya kan mereka bilang Tuhan itu. Clemens bilang ini Tuhan. Tetapi non Yahudi, artinya orang-orang Kristen di sana menolak itu. Orang Kristen di Yahudi itu menolak. Karena di Yahudi itu hanya sedikit orang Kristen. Mereka yang non Yahudi itu mereka menolak dan mereka mengatakan itu law. Artinya bukan untuk dia, bukan Tuhan. Yahweh. Nah, ini supaya coba tanya kalau ada orang ajar Yahweh kepada kalian, mungkin ada. Coba tanya sama penulis utama. Dia nggak tahu. Dia belajar Yahweh tapi dia nggak tahu penulis utamanya, tidak tahu. Nah itu sebabnya kita harus bisa meneliti kalau ada pengajaran palsu. Kita lihat ini tidak sesuai dengan Alkitab, tidak ada dasar Alkitab. Kita bisa tolak tanpa harus kita ingin tahu lebih dalam. Padahal orang-orang yang ajaran juga dia tidak punya dasar sejarah, dia tidak tahu. Tapi dia mengajarkan seolah-olah percaya diri bahwa wah ini Yahweh Tuhan. Sekarang lagi marak memang. Belum lama ini di pasar Tondano, betul-betul ada dua opa-opa. Bilang-bilang Yahweh. Kemudian ada banyak orang mau pukul orang. Kemudian polisi datang amankan, tangkap mereka. Jadi ini sudah mulai marak. Mereka mulai berani memberanikan diri memberitakan Injil lain. Nah ini sumbernya dari Clemens. Nah next berikut. Nah kemudian William Tyndale. Jadi menulis nama Yehova tahun 1530 dan menyisipkan 4 huruf juga. Artinya Yehova itu dia ambil dari Clemens. Yehova ini dari Clemens. Dan dia mengartikan itu Yehova. Yang dianggap itu Yehova adalah Tuhan. Dengan sebutan Adonai. Nah, sementara Adonai dari kata Adon artinya Tuhan, bukan Tuhan. Tapi dia sebutkan di Yehova dari kata Adon itu Tuhan. Padahal arti dari kata Adon itu Tuhan. Beda Tuhan dan Tuhan. Kalau manusia boleh jadi Tuhan. Tentang manusia bukan Tuhan. Amin. Hanya Yesus adalah Tuhan. Jadi ini harus kita ketahui. Kemudian Charles Russell dari Amerika Serikat menulis nama Yehuwa. Dia juga ambil dari kata Yod-Heh-Wah-Pe ini. Nah, Yehuwa, dan memulai gerakan pada tahun 1870-an dan tahun 1931 muncul gerakan saksi-saksi Yehuwa oleh Joseph Rutherford ini. Dia penerus dari Charles Russell. Jadi ini 3 nama ini bagi Yahweh, Yehova itu hanya dari logika. Itu filsafat kosong yang dimunculkan manusia, bukan dari sumber Alkitab, bukan dari kitab para nabi dan para rasul atau kitab-kitab syair. Tidak ada dalam kitab syair itu semua menuliskan tentang Yesus. Tidak ada nama yang lain. Nah, ini kita tahu. Coba mungkin sedangkan orang-orang seperti saksi Yehuwa mungkin bisa tanya kalau penulis utama dari saksi Yehuwa, mereka mungkin hanya mengetahui bisa sampai di Joseph Rutherford yang dari Charles Russell mereka mungkin tidak tahu. Demikian yang pakai Yehova. Yehova ini memang dulu saya belajar tentang sekolah teologi itu so ditulis nama Yehova Jireh, Allah yang mengadakan, Yehova Rafa. Ternyata itu ajaran-ajaran yang disisipkan oleh para filsafat kosong. Disisipkan dalam pengajaran. Dan akhirnya setelah saya tahu kebenaran, saya tidak pakai lagi istilah Jehovah Jireh. Saya pakai El Jireh, El Rafa, El Roy. Pakai seperti itu yang benar karena sesuai dengan bahasa aslinya. Standar aslinya seperti itu. Tidak pakai Yahweh, Yehova atau Yehuwa, tidak. Seperti itu yang harus kita ketahui. Supaya kita benar-benar mengenal Allah yang satu. Karena orang kalau memiliki Allah 2 dalam Bible, Yesus, kau segalanya bagiku. Kali ada lagi menyanyi lagu. Yahweh Rafa, ada lagi top dia. Semua dan untuk Tuhan. Saya sampai marah teman saya yang selalu sebut Yahweh, udah keselamatan kamu, ini hamba Tuhan.
keselamatan dia. Demi keselamatan kamu, buang itu nama Yahweh itu sesat. Dia bilang, oh tidak, itu kan memang nama Tuhan. Dan sekarang Yahweh nama Tuhan, Yesus nama siapa? Itu Yesus siapa? Dia bilang Tuhan. Dia bilang berarti ada dua Tuhan. Tuhan itu cuma satu. Kau kenapa tidak sembah dua Tuhan? Tapi bilang, sembah dua Tuhan berarti sedang bimbang. Sedang mendua hati. Orang yang bimbang tidak akan tenang dalam hidupnya. Kamu tidak akan tenang, saya bilang. Ada berapa sama Tuhan? Saya bilang itu kembali kepada Yesus. Itu nama sesat. Kalian pakai-pakai. Nah, jadi ini yang benar. Kemudian Tritunggal Allah dalam satu wujud Yesus Kristus terungkap sesuai kebenaran Alkitab. Memang ini Alkitabiah. Next. Pengungkapan Nabi Abraham. Kejadian 23 ayat 33. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Berseba dan memanggil di sana nama Tuhan yaitu Yesus. Disebut apa? Allah yang kekal. Yesus itu Alfa Omega. Allah yang kekal, dari kekal sampai kekal. Jadi kata Allah yang kekal itu sebutan dari Alfa Omega. Jadi Tuhan itu adalah Yesus, Tuhan yang besar itu. Itu Abraham. Sekarang saya, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia. Kata Allah dan manusia itu menunjuk pada Yesus sebagai Allah seutuhnya, dan dia manusia seutuhnya ketika dia datang ke dalam dunia. Makanya sudah diungkapkan pada waktu Yusuf, katanya nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembala. Jadi kata gembala itu menunjuk pada Yesus, gembala yang baik. Ada di dalam perjanjian baru, Yesus adalah gembala yang baik. Jadi pengungkapan di perjanjian lama semua ini menunjuk pada Yesus semua. Kemudian kita lihat next, pengungkapan Nabi Masyaku, Kejadian 49 ayat 14. Aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu ya Tuhan. Kata keselamatan pasti menunjuk pada Yesus sang juru selamat. Ya Tuhan, Tuhan itu adalah Yesus, yakin, wujud tunggal Allah. Yesus Kristus adalah juru selamat satu-satunya. Next. Mazmur Daud. Nah, ini kitab syair. Mazmur 23:1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tadi saya sudah katakan, perjanjian baru ada, perjanjian lama ada, bahwa Tuhan adalah Yesus itu sendiri adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yesus berkata, akulah gembala yang baik, memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11 sampai dan 14. Dan 10 ayat 11 dan 14. Next. Kesaksian Yesus Kristus kepada orang Yahudi. Yohanes 5 ayat 4. Ini Yesus yang katakan langsung pada orang Yahudi. Karena pada waktu dia mengajar, orang Yahudi menolak. Mereka hanya percaya kepada pengajaran Musa. Maka Yesus katakan kepada orang Yahudi, Yohanes 5 ayat 4. Sebab kalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Jadi Musa itu pada awal dia menulis, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Siapa Allah itu yang menciptakan? Yesus. Dan ini waktu Yesus katakan, ini orang-orang Yahudi, kita orang-orang ahli Taurat. Mereka kuasai firman Tuhan, dan waktu Yesus katakan ini mereka tidak berdebat dengan dia. Mereka diam. Karena memang yang berkata dia Yesus. Dialah yang diutus oleh Musa yang menciptakan. Makanya kan kalau pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi itu dia punya rencana. Kemudian bumi masih kosong, dan Roh Allah melayang-layang, itu dia punya kuasa yang mulai persiapan. Kuasa itu selalu yang bekerja, melakukan. Ada rencana Allah yang keempat. Kemudian ada Roh Kudus yang akan melakukan perintah Tuhan. Maka ayat berikutnya, berfirmanlah Allah. Itu yang firman itu adalah Kristus yang jadi manusia. Ketika dia berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Yang bekerja, yang melakukan itu Roh Kudus. Jadi itu dalam satu pribadi, saya satu wujud. Ada tiga ada kehendaknya. Pada mulanya Allah menciptakan, dia berencana. Kemudian Roh Kudus kuasanya, persiapan untuk melakukan apa yang Tuhan mau sampaikan. Berfirman Allah, ketika dia berfirman maka semuanya jadi. Siapa firman itu? Firman adalah Allah, dan firman Allah itu adalah Kristus.
Ya firman yang hidup. Next. Ungkapan kitab Nabi, kitab-kitab para Nabi dari Imamat sampai Maryam. Imamat 26 ayat 6a, dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri ini sehingga kamu akan berbalik dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Kata damai sejahtera ini diungkapkan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku berikan kepadamu, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Itu yang Yesus bilang. Jadi ini kata-kata ini ada semua, terungkap semua di dalam perjanjian lama dan kitab Sa'id, kitab Mazmur. Next, pengungkapan Nabi Yesaya. Apalagi di kitab Yesaya itu rata-rata itu perkataan-perkataan itu nubuatan tentang Yesus. Yesaya 9 ayat 5. Namanya disebutkan orang apa? Penasihat yang ajaib. Ini menunjuk pada perkataan firman, penasihat yang ajaib. Kemudian Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini perkataan kepada Yesus semua. Penasihat yang ajaib berbicara tentang firman, Allah yang perkasa, Yesus adalah pencipta langit bumi dan segala isinya. Bapa yang kekal, dia adalah Bapa kekal itu. Dari rencananya, kehendaknya itu yang dia lakukan sehingga semuanya jadi. Dialah Raja damai. Dan ini nubuatan tentang Kristus. Kemudian dalam Yesaya 26 ayat 4, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Sebutan gunung batu ini menunjuk pada Kristus sang gunung batu keselamatan. Di dalam perjanjian baru seringkali disebut gunung batu. Menunjuk pada Yesus. Kemudian pengungkapan Nabi Yesaya dalam Yesaya 45 ayat 21b. Bukankah aku Tuhan, Yesus? Tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain daripadaku. Allah yang adil dan juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali aku. Ini Yesus katakan. Bisa ada ayat pendukung lain, Yesaya 3:11 dan Kisah Para Rasul 4:12. Mungkin bisa baca ini, dua ayat di bawah. Tidak ada yang lain, artinya hanya satu Allah, hanya satu Tuhan kita, yaitu hanya Yesus. Dia hanya sendiri. Yesaya 43:11. Tolong satu orang baca. Sama Kisah Para Rasul 4:12. Jadi cuma tak lama ini seminar, jadi apa pasangkan. Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada. Tidak ada juru selamat selain pada. Sudah diungkapkan dalam kitab Yesaya. Jadi tidak ada juru selamat lain selain Yesus. Tapi kan ada seorang batuan yang sekarang sudah sakit stroke. Dia pernah bikin heboh seluruh orang-orang Kristen bahwa Yesus bukan juru selamat, tetapi Yahweh. Pasti ada yang tahu itu karena sempat viral. Karena beliau lagi sekarat, lagi stroke berat. Dia seorang ketua sinode mengatakan Yesus bukan juru selamat. Dia mau menggantikan nama Yesus. Padahal di sini dikatakan Yesus juru selamat Yesus. Hanya dia yang korbankan kita disalib, dia mati disalib. Semua tahu dia punya cerita kan, semua orang tahu. Kok sudah berganti, sudah ganti orang lain. Kisah Para Rasul 4:12. Bisa satu orang baca? Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan dalam keselamatan tidak ada di dalam siapa. Amin. Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Tidak ada yang lain yang bisa selamatkan kita. Artinya untuk kita nanti hidup, ingin kita punya impian ke depan, bukan nanti di dunia ini kita sukses berhasil menjadi orang terpandang terhormat, tetapi kita punya impian utama, yaitu apa? Hidup kekal di surga. Dan yang akan menyelamatkan kita untuk menikmati kehidupan kekal hanya Yesus. Dan hanya nama Yesus, tidak ada nama yang lain. Tidak di kolom tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan kita. Firman Tuhan berkata, semua dasar Alkitab ada. Kalau di Alkitab ada juru selamat lain, itu sudah kita palsu. Puji Tuhan. Dan next,
Pengungkapan kitab syair Mazmur 119 ayat 30. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukummu di hadapanku. Jadi jalan kebenaran itu dijelaskan dalam Yohanes 14 ayat 6. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Semua terungkap kitab Mazmur. Kemudian lanjut kitab syair dari Amsal 12 ayat 28. Di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtatan menuju maut. Jadi kalau di luar jalan Yesus, di luar jalan Kristus itu menuju maut, murtad. Jadi Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup. Next. Siapa Bapa menurut Alkitab? Nah sekarang ada pertanyaan. Ini ada hamba Tuhan yang terkenal sekali yang berdebat dengan yang non Kristen. Luar biasa dia bilang, itu Tuhan dia pertahankan. Tetapi pada akhirnya satu kali dia ditanya oleh ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke dia. Siapa nama apa? Siapa nama Bapa? Karena tidak mengerti Tritunggal, dibilang itu nama Bapa itu ya. Padahal itu dia dalam debat Yesus itu supaya orang-orang non Kristen bisa percaya Yesus. Tapi ketika ditanya siapa nama Bapa, dia seperti apa? Kemudian nama anak ya, dia bilang Yesus Kristus. Ditanya yang orang yang pribadi ketiga, siapa nama Roh Kudus? Wah, dia bilang ini pertanyaan gila, dia bilang. Karena dia gila, dia tidak bisa jawab. Nah, akhirnya dia mengambil kesimpulan sebenarnya baik nama Bapa itu Yahweh, nama anak itu Yahweh, nama Roh Kudus itu juga Yahweh. Mana yang itu Alkitab seperti itu? Tidak ada. Padahal dia berdebat dengan mengenai semua luar biasa. Yesus, tapi pada akhirnya dalam hatinya ada sesembahan lain, nama Yahweh. Nah sekarang kita lihat, nanti kita kebenaran ada di sini sebentar saja. Dalam ayat 24b, Yohanes 8 ayat 23 sampai 27. Coba satu orang baca. Siapa Bapa menurut Alkitab? Yohanes 8 ayat 23 sampai 27. Coba ayat. Yohanes 8 ayat 23 sampai 23. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati di dalam dosamu. Sebab kalau kamu tidak percaya dengan kamu, banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutusku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, maka kamu akan mati karena dosamu. Jadi berdosa kalau kita tidak menganggap Yesus itu Bapa. Makanya tadi di Yesaya tadi dalam nubuatan Yesaya, dia adalah Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Jadi ayat 27, mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Padahal dia itu sendiri, Bapa itu. Dia bilang kalau kamu sebab kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kata aku Yesus itu, akulah Yesus, dia itu Bapa. Mati karena dosa. Jadi kalau orang pakai Bapa lain, bukan Yesus orang so is not father, itu mati karena dosa, tidak percaya bahwa dia adalah Bapa. Padahal kan dalam kisah kitab ketika Filipus tanya, Guru, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup. Yesus bilang, Filipus sudah lama engkau bersama aku. Masakan engkau tidak mengenal aku? Bukankah aku dalam Bapa, Bapa dalam aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Artinya Yesus menegaskan bahwa dialah Bapa itu yang mereka lihat. Dialah wujud Bapa itu. Nah itu. Next. Sekarang mengenai nama. Apa nama Bapa, Anak dan Roh Kudus? Karena tadi saya sentuh tentang seorang pakar teolog dan berdebat dengan non-Kristen luar biasa, namun jatuh dikarenakan masalah nama. Siapa nama Bapa, Anak dan Roh Kudus menurut Alkitab? Pertama, nama Bapa adalah Yesus. Yohanes 17 ayat 11 sampai 12. Coba baca. Ini semua ada dasar Alkitab mengenai pribadi, kuasa dan namanya. Yohanes 17 ayat 11 sampai 12. Nama Bapa. Ya. Yohanes 17 ayat 11 dan 12.
Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, Ini tetapi waktu mereka dia naik masih surga. ada di dalam dunia. Iya. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Amin. 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Amin. Jadi 2 kali kan di ayat 11 dan 11 dia sudah kata apa? Yaitu namamu yang kau berikan kepada, yaitu nama Yesus kan? Jadi nama Bapa itu Yesus, namamu yang kau berikan padaku. Jadi mengenai nama, itu dari rencana kehendak dia, maka nama itu diberikan nama. Anak manusia lahir melalui darah perawan Maria diberi nama Yesus oleh perkataan dari surga. Makanya dia bilang, aku berasal dari atas, kamu dari bawah. Nah dia memang berasal dari sumbernya dari surga. Yesus itu adalah Allah, penguasa surga dan penguasa bumi. Dia adalah pencipta. Dan nama dia adalah Yesus, nama Bapa. Jadi 2 kali dia sebutkan di dalam ayat Yohanes 11 dan 12 bahwa nama Bapa yang diberikan kepadanya. Kemudian nama anak adalah Yesus, ya sudah. Lukas 1 ayat 31. Itu kan dari surga yang mengatakan. Nah ini soalnya masalah nama ini, ada orang yang pengambil nama Yahweh. Sempat saya dengar sendiri waktu ibadah Natal, ada sekitar 10 tahun yang lalu. Kemudian bilang nama Yesus itu nama yang setan kasih nama. Makanya sekarang Lukas 1 ayat 31, coba baca. Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Amin. Yesus, nama anak Yesus. Kita tahu semua Yesus pernah datang ke dalam dunia sebagai Tuhan. Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia, bukan manusia yang menjadi Tuhan, tapi dia Tuhan yang menjadi manusia. Karena apa? Dia mengosongkan dirinya, meninggalkan kealahannya, kekuasaannya dia tinggalkan, dia menjadi sama seperti manusia. Tuhan yang jadi manusia, bukan manusia dijadikan Tuhan. Jadi namanya Yesus. Kemudian nama Roh Kudus adalah Yesus. Matius 11. Matius 1 ayat 20. Matius 1 ayat 20 bisa satu orang baca? Matius 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan hal itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Amin. Dikandung oleh Maria dari Roh Kudus. Waktu Yesus lahir, berarti Roh Kudus yang lahir, tapi bisa dilihat dan namanya diberi nama Yesus. Jadi nama Roh Kudus itu Yesus, bukan dibalik. Jadi malah orang sudah bicara-bicara Yesus, setelah masalah nama malah berubah itu nama. Itu tetap nama Bapa adalah Yesus, nama anak adalah Yesus, nama Roh Kudus juga adalah Yesus. Karena itu satu pribadi, satu wujud. Baik Bapa, anak, Roh Kudus, wujudnya Yesus, yang namanya juga Yesus. Tidak ada yang lain. Amin. Haleluya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Sampai di sini ada yang mau bertanya? Atau nanti sekalian ada apologetiknya. Nanti sekalian, kasih habis dulu baru tanya jawab, ya. Nah, bisa foto ini ayat-ayat ini. Ini bicara tentang Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa yang menunjuk pada Kristus. Eksposisi kita para nabi, syair dan rasul tentang Kristus yang menyatakan Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai. Ini intinya di 10 itu ada Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 4 ayat 8, Wahyu 11 ayat 17, Wahyu 15 ayat 3, Wahyu 16 ayat 7, 14 dan ayat 14, Wahyu 19 ayat 6 dan 15. Itu menyatakan Allah yang Maha Kuasa menunjuk pada Yesus semua itu.
Tapi ada ayat lagi di atas itu dari kitab Kejadian, Rut, Ayub, Mazmur, Yesaya, Yeskiel, Daniel, Matius dan 2 Korintus tentang bicara tentang Allah yang Maha Kuasa adalah Yesus, menuju pada Yesus semua. Oke, next. Kalau soal foto tinggal baca-baca dulu aja ayat-ayat. Nah, di belum lama ini, kalau mulai sejak tahun lalu saya ikuti di Amerika, di beberapa negara-negara luar, ada seminar-seminar, bahkan ada KKR yang mereka beri tema Who is Jesus? Artinya sampai sekarang masih ada orang-orang pakar-pakar teolog masih mencari tahu siapa Yesus. Siapakah Yesus? Masih ingin tahu karena mereka belum menemukan siapa sebenarnya Yesus ini, sehingga kan masih terombang-ambing, masih ada cari-cari Allah lain, Tuhan yang lain. Nah, itu sebabnya di sini kita akan jawab, Yesus adalah Allah Maha Kuasa. Wahyu 1:8 jelas dan Wahyu 15 ayat 3. Itu dasar sebagai Allah yang Maha Kuasa. Selain itu ada ayat lain yang tadi di dalam Wahyu ada banyak sebenarnya. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Kemudian Yesus adalah Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Nah, kalau non-Kristen ini tahu sebenarnya Yesus itu sebenarnya pribadi, wujud daripada Allah Akbar yang sedang berbicara, panggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal itu Yesus itu Allahu Akbar. Saya kalau ketemu orang Muslim, kalau berjual, saya tanya, Muslim, ya Muslim, sudah kenal Allahu Akbar? Tidak kenal. Saya perkenalkan, di dalam Alkitab itu Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar adalah Yesus. Kalau dalam Al-Quran itu Isa Al-Masih. Mereka mungkin ya bisa saja pulang di rumah, apakah benar Yesus itu Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar? Baru Tuhan bertunjuk, akulah dia. Baru percaya Yesus dia. Kan banyak terjadi begitu karena mereka ingin tahu siapa itu Allahu Akbar. Tuhan itu kalau yang tidak percaya Yesus, ya Tuhan itu Yesus itu seringkali menyatakan diri itu dan banyak terjadi kepada yang non-Kristen itu yang sekarang, yang petinggi non-Kristen itu orang, misalnya itu yang dari Makassar, ini Yusuf Browning juga sempat datang, tapi katanya melenceng pengajaran melenceng lagi, mendapat pengajaran dari filsafat kosong. Banyak kan mungkin sudah ketemu langsung Yesus, tetapi belakangan ketemu dengan ajaran-ajaran sesat. Dan akhirnya meragukan tentang siapa Yesus. Nah, kemudian Yesus adalah kemuliaan Allah, wujud Allah, Ibrani 1 ayat 3. Jadi wujud kemuliaan Allah. Kemudian Yesus adalah pencipta langit dan bumi, Yesaya 44 dan 24, Yesaya 25 12. Dia pencipta langit dan bumi. Karena memang sejak kekal, dari kekal sampai kekal, dia sudah ada. Jadi jawaban siapakah Yesus di sini? Yesus. Kemudian next, Wahyu 4 ayat 11. Ini adalah yang diciptakan oleh Niko kalau tak salah ya. Itu yang dinyanyikan tadi, yang lagu tadi, yang pertama. Yesus Tuhan, dan ini ada di dalam kitab Wahyu 4 ayat 11 itu. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa sebab Kau telah ciptakan segalanya. Yesus Tuhan. Ini lagu yang seharusnya dipopulerkan, jangan sampai hilang. Ini lagu bagus sekali. Oleh karena memang firman, diambil dari firman dari Wahyu 4 ayat 11. Oleh karena kehendakmu, ini yang saya bilang, itu kehendak itu Bapa. Oleh karena kehendakmu, semuanya itu telah ada dan diciptakan bagi kemuliaanmu, terpujilah Tuhan. Hosana, Hosana. Tolong mau nyanyi santai sedikit sebelum itu. Setelah itu kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Kita menyanyikan pujian ini sambil berdiri. Sambil lagu Mas. Pegangan di dalam setiap orang Kristen. Jadi lagi. Yesus Tuhan dan Allah
silakan dulu semua. Puji Tuhan. Karena memang banyak sekali kontroversi dari pengajaran Tritunggal ini. Misalnya ada dalam ayat berkata bahwa dia diutus Bapaknya. Contoh ini kan, ada kata dia diutus Bapaknya. Berarti kan datang ke dalam dunia. Makanya ada Alkitab berkata, firman berkata, ia mengosongkan dirinya dan menjadi sama seperti manusia. Artinya dia mengosongkan diri. Jadi bukan ada Bapa yang secara terpisah dengan dia kemudian utus. Jadi bukan istilah ada saya kemudian ada penginjil yang saya bina, saya utus mereka pergi, bukan seperti itu. Tapi kata dia mengutus Bapa mengutus dia itu dia punya rencana, dia punya kehendak sendiri untuk datang ke dalam dunia. Dia ada yang mengutusnya. Kalau saya kasih contoh misalnya kalian ini kan mahasiswa. Kalau saya mau tanya, siapa yang utus kalian datang di sini? Ini sobat seni filsafat. Siapa yang utus kalian datang di sini? Ada yang bisa jawab? Jawabnya dari saya sendiri hampir dapat. Yang tepat, yang lebih tepat. Pikiran. Nah, bisa hampir tepat. Kehendak. Iya, kehendak itu tepat, tapi kehendak itu di mana? Di mana? Dalam jiwa. Jiwa itu yang putus. Nah itu kan Bapak itu jiwa dia Yesus sebenarnya. Sama dengan kita ini jiwa kita yang kalau kita misalnya biarpun sudah misalnya ada pengumuman mau seminar, mungkin roh ini saudara ingin tunggu ya bagus itu waktu ikut semua karena ini penting karena tatap muka selain itu kan kita bisa tatap muka dengan para dosen. Tetapi karena jiwa ini kemauan jemaat yang memiliki nggak jadi, berarti sumber yang kita ada di sini yang khusus jiwa kita kan dari kehendak kita, kehendak kemauan kita. Biar kan orang mau datang, jadi bukan roh atau tubuh yang sumbernya dari jiwa kita, kehendak kita, kemauan kita. Amin. Seperti itu Allah, dia datang itu karena kehendaknya. Tentang kepada kesembuhan Pak. Tidak tentang soal mengenai tentang Tuhan. Kita mana itu? Masuk 10 ayat 24. Matius. Jadi Yesus itu membawa damai. Dia yang mendamaikan manusia dengan pribadinya sendiri, dengan Allah. Allah itu dia sendiri kan, dia membawa damai lewat pengorbanan. Tetapi di dalam pernyataan Matius 10 mungkin jadi konteks di situ apa? Ada pengorbanan. Nah, bagaimana mengikut Yesus? Nah itu, karena itu terjadi, dia mengatakan itu kan terjadi karena banyak orang yang menolak, tidak mau ikut dia, tidak mau ikut jalan kebenaran. Makanya kan dia sampai katakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Harusnya manusia semua ikut. Artinya orang-orang Yahudi pada waktu itu harusnya ikut. Akhirnya kan terjadi pertentangan, itu yang dia bilang membawa pedang, pemisah. Terjadi pemisahan. Makanya tadi dia sempat sentil. Jika kamu percaya kepada Musa, tentu kamu harus percaya. Karena dia mengajarkan kebenaran dianggap oleh orang Yahudi sesuatu yang tidak bisa mereka terima karena mereka hanya berpatokan pada pengajaran Musa kan. Jadi seolah-olah sehingga yang membuat akhirnya terpisah itu karena kebenaran itu. Sehingga dia bilang aku datang bukan membawa damai tetapi membawa pedang, membawa pemisahan. Pemisahan dari ajaran yang tidak benar dengan ajaran yang benar. Gitu maksudnya. Hanya tadi kan ada
Tentu dengan pengajaran-pengajaran yang filsafat kosong itu pengajaran tidak benar, yang tidak menurut Alkitab. Yang benar yang ada menurut dasar Alkitab, itu yang benar. Karena firman itu di dalam Alkitab itu adalah firman Tuhan. Tidak bisa ada yang bisa protes atau bilang itu tidak benar, karena itu adalah firman Tuhan. Ada lagi kontroversi yang lain? Ya, silakan. Wahyu 20 ayat 1 sampai 3. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Langsung lanjut ayat 3. Maka tidak akan ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan diberikan kepadanya. Itu ada 2 tahta. Jadi memang luar biasa pertanyaan. Ibu yang tahta Allah, tahta anak domba Allah, kita bisa kembali dalam materi tadi kan. Yesus itu adalah Allah, tapi dia juga menjadi korban. Dia menjadi sama seperti manusia, itu yang disebut dia menjadi anak domba, menjadi korban. Maka di dalam istilah tahta Allah itu sebenarnya satu dengan tahta anak domba, karena tahta Allah itu tahta Kristus. Dia adalah anak domba itu. Jadi sama seperti ketika dia naik ke surga, ada dalam Alkitab itu, dia duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Nanti dia ada di kiri menurut pandangan Apollo titik ini. Oh, berarti dia Allah Bapa ada di kiri, dia di kanan, dia di sebelah kanan kan? Berarti Allah Bapa katanya ada di kiri. Padahal istilah di sebelah kanan itu dia ditinggikan. Kata kanan ini dalam bahasa asli Yesus itu ditinggikan, diagungkan. Bukan berarti ada tahta. Duduk di tahta itu siapa? Kalau ada banyak tahta. Kalau dalam Alkitab kita baca-baca ada baca-baca Alkitab ini tuh di dalam survei. Selain tahta Allah, yaitu tahta di mana Tuhan Yesus sebagai raja dan segala raja dulu. Ada banyak tahta di sana. Siapa yang duduk di tahta itu? Seperti itu, banyak tahta, tetapi bukan berarti ada banyak Allah. Satu Tuhan, satu Allah, yaitu Yesus Kristus, sang penguasa surga, dan dia yang duduk di tahta itu. Itu kan di luar, dia yang duduk di tahta itu. Itu menunjuk pada Yesus yang duduk di tahta. Penglihatan Yohanes 24. Nah, dia hanya seorang diri. Nama Allahku, nama kota Allahku, Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Net kalau ayat itu seolah ada nama. Ada nama baru. Ya, silakan duduk. Jadi Yesus itu adalah tidak pernah berubah dari sekarang tidak dan selama-lamanya. Baik kekuasaannya maupun namanya. Orang kalau ketemu di surga nanti tetap dia adalah nama yang sama, nama Yesus. Jadi ada nama baru. Nah, di situ kalau kita survei semua, nama yang baru dimaksud itu dia akan menunjuk pada macam suatu penyembahan, kemuliaan bagi Allah, raja di atas segala raja. Itu yang disebut nama yang baru. Lalu kemudian ada pernyataan-pernyataan di kitab Wahyu dia, di mana 24 tua-tua akan melempar mahkota mereka dan berkata, kudus, kudus, Yahweh, Yehova, padahal dari Clemens, dari Charles, bukan dari para rasul, bukan dari para nabi. Nama baru seperti itu, suatu pujian penyembahan. Itu sebenarnya pujian baru, kemuliaan bagi Tuhan. Dan biasanya kita sudah sebutkan ini. Kalau dulu-dulu mungkin tidak seperti sekarang ada pujian-pujian penyembahan. Karena itu sebenarnya pengungkapan pembuatan itu sudah mulai terjadi. Contoh misalnya waktu Yesus mau naik ke surga, dia bilang begini, Pak murid-murid, di rumah Bapakku banyak teman. Ini juga ada seorang dokter tanya. Tuh, katanya tuh Yesus memang beda dengan Bapa. Waktu Yesus di dunia dia bilang kepada murid-murid, di rumah Bapakku banyaklah tempat. Berarti kata Bapa ada di surga, Yesus ada di bumi pada waktu itu. Nah, itu di ayat mana itu? Coba DP jawaban sebenarnya ayat berikut. Yohanes 14 ayat. Oh iya, ayat 1. Coba satu orang baca. Yohanes 14 ayat 1.
apologetik karena ini orang tanya, dia bilang berarti kata beda dengan Bapa, Yesus dengan Bapa. Coba baca. Yohanes 1 14 ayat 1. Boleh satu orang baca? Janganlah gelisah hatimu, Ya. percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Ya. Terus. Ada di rumah Bapak. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat. Nah, lihat perkataan berikut. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kenapa Tuhan tidak bilang? Kenapa Yesus tidak bilang? Aku pergi ke situ supaya